Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrina dari kelas 11E PKJ 1 dari Sekolah SMK Intan Indralaya Selatan. Saya akan menjelaskan pengertian OSI. Baiklah, yang pertama yaitu model OSI. Apakah yang dimaksud dengan model OSI layer itu? Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organization for Standardization atau yang disebut ISO. Di Eropa, pada tahun 1977, OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI, OSI 7 Layer Model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antara pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya satu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya, inilah yang melatar belakangi lahirnya Open System Interconnection Model OSI yang dibuat oleh International Organization for Standardization, sebuah standar yang terdiri dari beberapa lapisan 7 layer OSI. Mungkin sampai di sini teman-teman masih bingung kenapa OSI layer ini begitu penting di jaringan komputer dan apakah perlu untuk menghafal OSI layer? Jawabannya ya, sangat penting. Agar lebih mudah, kamu bisa menggunakan trik menghafal OSI layer menjadi singkatan seperti All-Vehicle Sense to Need Data Processing atau Vehicle Based Not DC Family Addition atau si kreatifnya. Seperti 7 rangkaian pada gambar yang di samping. Oke, selanjutnya pengertian dari 7 layer. Yang pertama saya mulai dari 7 application. Di sini berada aplikasi yang biasa kita gunakan seperti browser, email, transfer file, dan lain sebagainya. 6. Presentation layer berfungsi untuk menyediakan mempresentasi data ke layer aplikasi. Misal, dalam karakter bisa saja komputer menggunakan format yang berbeda-beda, ada asli. 5. Session. Saat kita mengakses sebuah web, kita akan menciptakan yang namanya session. Layer ini yang bertugas dalam membentuk session, mengeluarkan hingga mulusnya session di sini lebih ke koneksi. Selanjutnya transport. Ketika kita mendownload sebuah file dari internet, file tersebut sebenarnya dikirim dalam bentuk segmen kemudian ditransferasikan ke komputer kita. Di layar ini ada 2 jenis supplier. 1. TCP, pengiriman data bersifat reliable client singkat. UDP, pengiriman data bersifat unreliable. 3. Network. Di layar inilah IP address berada. IP address Internet Protocol Address disebut dengan routed protokol yang akan di-routing dengan routing protokol seperti RIP, RIG, OSP, dan BGP. 2. Data link. Data link bekerja untuk menyediakan transmisi fisik data dan menangani error topologi jaringan dan flow control. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu 1. Physical.
Di layar fisikal, frame dari data link akan dikonversi menjadi bits. Bits ini berarti editor pulse yang bernilai 1 atau of 0. Di bawah ini adalah gambar penjelasan yang digunakan dalam user network interface. Di atas adalah sebagai berikut. Terminal dengan kemampuan protokol yang relevan dengan interface pada titik level S dan T, dan contohnya adalah telepon, SDN, dan video phone. Terminal yang tidak dilengkapi dengan protokol SDN dan hanya dapat dihubungkan ke NT dengan bantuan terminal adapter. Contohnya adalah telepon konvensional, terminal AVB, atau yang biasa dikenal dengan terminal X25. Oke, ini selanjutnya adalah perbedaan OSI dan TCP per IP. Pada OSI reference model terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session layer. Sedangkan pada TCP atau IP model terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session layer. Pada OSI reference model fast komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP model, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Pada OSI reference model memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP model memiliki 4 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. OSI reference model bersifat sebagai model standar yang digunakan sebagai referensi dalam menjelaskan proses komunikasi data untuk semua vendor dan sistem. Oke, selanjutnya adalah mengenai hubungan OSI layer dan TCP/IP. Pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Masing-masing memiliki transport dan internet network layer. Masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuan. Paket switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur yang berbeda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama. Dua-duanya menggunakan teknologi paket switching, bukan switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai komunikasi client server. Berikut skenario sederhana tentang OSI layar yang saya kutip dari buku How to Master Rene Milliner. 1. Kita buka browser dan mendownload sebuah file dari website. 2. Layer presentation akan menstruktur informasi dari aplikasi tersebut menjadi berbagai format. 3. Layer session akan memisahkan seluruh session yang berbeda. 4. Tergantung apa jenis aplikasi yang digunakan, apakah TCP atau UDP. 5. Komputer yang kita gunakan harus memiliki sebuah IP address, contohnya 192.168.1.1 dan akan membangun sebuah IP packet. 6. Paket ini akan ditaruh di frame internet. Frame ini memiliki MAC address sumber dan MAC exit